Kalian bertiga, datanglah padaku. Saat melihat 3 orang dari Qin Yichen, alis Feng Ying sedikit mengernyit. Segera, suara agung keluar dari mulutnya. Setelah mendengar ini, tubuh Qin Yichen sedikit stagnan. Tetapi di sini mereka tidak dapat menolak kata-kata yang terakhir. Jadi setelah jeda singkat, mereka berjalan menuju Feng Fengbo ke arah. Namun, Qin Yichen segera menemukan sesuatu yang salah. Selama perjalanan ini, dia merasa bahwa energi kuat yang merembes dari kolam suci benar-benar menimpa mereka, membuat tubuhnya semakin berat. Tetapi untuk sesaat, Qin Yichen merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas bukit dengan satu kaki di punggungnya, dan setiap kali dia melangkah keluar, dia jatuh jauh ke dalam gunung yang keras. Kurang dari setengah jarak, jangkrik hijau mengerang, dengan tinggi badan, dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat kritis, Qin Yichen mengambil kendali, hanya untuk membuatnya tidak terlalu malu. Tidak ada pertolongan. Sementara Qin Yichen sedang bersiap untuk menanyakan tentang status pemuda itu, suara dingin Feng Ying tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, sosok Qin Yichen sedikit berkedip, dan di matanya ada sentuhan kemarahan. Nak, sebaiknya kau tidak membantunya. Jika Anda tidak dapat menahan energi ini, saya rasa dia tidak perlu menerima baptisan darah ilahi. Ketika Qin Yichen ingin membantah, penatua keempat, yang memimpin mereka ke tempat ini, tiba-tiba membuka mulut dan berkata. Mendengar ini, kulit Qin Yichen menjadi tenang. Meskipun dia curiga Feng Ying mengincar dirinya sendiri, dia sengaja mempermalukan mereka, tetapi dia tidak memiliki pendapat tentang utusan ini. Dari sikap sebelumnya yang terakhir, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sama sekali tidak mungkin mempermalukan mereka dengan sengaja karena sedikit muka. Kalau dipikir-pikir, gerakan Feng Ying tidak hanya ditujukan padanya, tetapi memiliki makna mendalam lainnya. Kakak Cao Chen, kamu duluan, tinggalkan aku sendiri. Pada saat ini, Qin Ye mendorong telapak tangan Qin Yichen sedikit menjauh, dan di kulitnya yang tidak sedap dipandang, dia juga tersenyum, dan berkata kepada Qin Yichen. Melihat ketegasan di mata Qin Yichen sedikit melamun. Dia tiba-tiba ingat bahwa jika itu tidak ditutupi oleh lingkaran cahayanya, yang terakhir juga yang paling berbakat di klan Azure Sable yang menelan. Sebagai patriark muda yang menelan klan Azure Sable, dia memiliki martabatnya sendiri dan ingin datang. Yang terakhir tidak mau terus bersembunyi di belakangnya. Kamu hati-hati. Pada akhirnya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, bergumam pada Qin Ye, lalu melangkah maju lagi dan berjalan maju. Meskipun setiap langkah melangkah keluar, telapak kaki terjebak sangat dalam di pegunungan, tetapi Qin Yichen dan si Seng Tian tidak terlalu banyak berhenti, tetapi berjalan menuju Feng di mana kemenangan terjadi dengan kecepatan konstan. Melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga Phoenix Clan terlihat heran. Faktanya, semua pembangkit tenaga Phoenix Clan ini tahu bahwa energi di kolam suci sangat kuat. Bahkan jika diblokir, energi yang kaya disusupi secara samar. Jika Anda berjalan di sekitar kolam suci, Anda akan mendapatkan kekayaan seperti itu. Akumulasi energi. Jika tidak cukup banyak orang, kemungkinan besar akan dihancurkan oleh energi ini. Penampilan Qin Yichen dan Lion Sengtian tidak diragukan lagi telah membuktikan kekuatan mereka. Namun, untuk waktu yang singkat, Qin Yichen dan si Seng Tian berjalan di sepanjang Sengtan selama setengah lingkaran, dan sampai tidak jauh dari Feng Ying. Meskipun mereka banyak berkeringat, kulit mereka normal. Jelas, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk membawa energi itu. Meski terkejut dengan penampilan Qin Yichen dan si Seng Tian, banyak mata yang melihat ke belakang. Ada siluet setengah jalan dari Feng Ying, dan siluet itu bergerak maju dengan cara yang sulit. Kecepatan benar-benar tersipu malu. Hehe, lihat pria itu, sepertinya sekarat. Perantara yang suci secara ilahi, bagaimana mungkin berjalan lebih dari setengah kolam suci? Yah, itu buang-buang waktu. Melihat kesedihan teratai hijau, banyak pembangkit tenaga listrik di puncak gunung tidak hanya tidak memiliki simpati sedikit pun. Tetapi, sambil menunggu, jalan ketidaksabaran terdengar pelan. Beri kamu waktu 5 menit. Jika Anda tidak sampai di sini, kualifikasi Anda akan dibatalkan. Dalam bisikan ejekan, Feng Ying juga mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar. Mendengar ini, kulit Qin Yichen tenggelam dan dia datang sepanjang jalan, hanya untuk menyadari bahwa semakin dia mencapai akhir, semakin banyak tekanan yang harus dia tanggung. Dengan kekuatan Qin Ye, apakah dia bisa datang ke sini masih menjadi pertanyaan. Adapun waktu 5 menit, saya khawatir dia tidak memiliki harapan sama sekali untuk melewati jarak berikutnya. Namun, untuk wacana Phoenix Wind, banyak pembangkit tenaga listrik Phoenix Clan mengangguk puas. Danau suci dibuka, dan 3 orang luar telah membuat pengecualian. Mereka secara alami tidak mau menunda pembukaan karena orang asing dengan kekuatan waktu yang tak tertahankan. Kakak King Yu, ayolah. Melihat ketidakpedulian masing-masing dan semua orang, bahkan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang satir, Qin Yichen juga tidak berdaya, dan dia hanya bisa diam-diam berteriak di dalam hatinya. Ketika King Ye mendengar ini, wajahnya pucat, dan dia bisa menggertakkan giginya dan bertahan di hadapan tatapan aneh itu.
Tapi biarkan dia melewati jarak ini dalam waktu 5 menit. Saya khawatir tidak terlalu banyak kenyataan. Namun, di bawah perhatian banyak mata aneh, Qing Yao menarik napas dalam-dalam, dan tidak menyerah, tetapi mengangkat langkahnya dengan keras, selangkah demi selangkah ke depan. Namun, siapapun dapat melihat bahwa kecepatan Qing Ye semakin lambat. Pada akhirnya, setiap kali dia melangkah, dia harus berhenti sejenak sebelum dapat melanjutkan langkahnya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Meskipun Qing Ye tidak berhenti di situ, sebagian besar waktunya adalah 5 menit. Seiring waktu, ironi yang awalnya muncul di wajah pembangkit tenaga listrik klan Phoenix juga berangsur-angsur menghilang. Meskipun guci hijau hanyalah kekuatan perantara yang suci, di mata sebagian besar pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, guci itu benar-benar tidak berharga. Namun, disebutkan bahwa kegigihan yang terakhir dalam keyakinan mereka menggerakkan mereka. Kakak Qing Yu, jangan menyerah. Melihat siluet yang sulit, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan cemas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, meskipun sikap banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix telah berubah, langkah kaki Qing Ye akhirnya berhenti pada jarak beberapa ratus zang dari Feng Ying. Saat ini, 5 menit waktu hampir habis. Sudah hampir waktunya. Pada saat ini, penghinaan Feng Ying berangsur-angsur menghilang. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia terus menunggu, saya khawatir yang terakhir tidak akan bisa datang ke sini selama setengah jam, dan mereka tidak bersabar untuk orang asing dan melanjutkan menunggu.